Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang zina. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai kaum muslimin, jauhilah zina, karena di situ ada 6 perkara bahaya, yaitu 3 macam di dunia, dan 3 macam di akhirat. Adapun bahaya yang ada di dunia yaitu 1. Hilangnya sinar di wajah. 2. Memendekkan umur. 3. Selalu dalam keadaan miskin. Adapun bahaya akhirat yaitu 1. Kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hisab yang jelek. 3. Siksaan di neraka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang mati dalam keadaan tetap minum khamar, maka Allah akan memberikan minuman padanya dari sungai Gautoh kotoran, yaitu sungai yang mengalir di neraka yang berasal dari kelamin para pelacur tukang zina. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim, yaitu dari para pelacur tersebut, dari kelamin mereka akan mengalir nanah dan darah, lalu diminumkan kepada orang-orang yang mati, yang masih menyukai minum minuman keras. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam neraka jahanam ada suatu lembah yang dihuni oleh sejumlah ular, dan setiap ular tersebut sebesar leher unta, yang akan menggigit orang yang meninggalkan sholat, lalu mengeluarkan racunnya, dan racun tersebut memasuki tubuh orang tersebut dalam waktu 70 tahun, dan menyerap daging mangsanya. Dan sesungguhnya dalam neraka jahanam itu pula ada lembah yang disebut sumur kesedihan, di dalamnya ada sejumlah ular maupun kalajengking, dan setiap kalajengking itu sebesar keledai yang memiliki 70 sengat beracun, lalu ditusukkan kepada orang yang berzina itu dan merembeslah racun itu ke dalam tubuhnya dengan menimbulkan kesakitan selama 1000 tahun, menyerap ke dalam dagingnya dengan mengalirlah dari kelamin orang yang berzina itu berupa nanah dan darah. Dan disebutkan dalam hadis pula, sesungguhnya orang yang berzina dengan wanita yang bersuami, maka dalam kuburnya itu mereka, laki-laki dan perempuan yang berzina itu akan mendapatkan siksaan dari separuh umat ini. Maka jika kiamat telah tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan hukum terhadap suaminya dengan kebaikan-kebaikannya. Jika suaminya tersebut tidak mengetahuinya, dan jika mengetahuinya tetapi dia diam saja dengan perbuatan istrinya tersebut, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki surga, sebab Allah telah menulis di atas pintu surga, engkau haram laki-laki dayus, yaitu orang-orang yang bermasa bodoh terhadap kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Dan menurut suatu riwayat lain pula, bahwa seorang laki-laki yang meletakkan tangannya pada seorang wanita yang bukan istrinya dengan bernafsu, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan dibelenggu tangannya hingga lehernya. Dan jika laki-laki tersebut mencium wanita tersebut, maka nantinya dia akan digunting bibirnya di dalam neraka. Dan jika lelaki tersebut berzina dengan wanita tersebut, maka pahanya akan berbicara dan akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Dan paha itu akan mengatakan, aku mengerjakan perbuatan yang haram itu. Lalu Allah melihatnya dengan pandangan kemurkaan. Daging di mukanya lalu menanya, apakah yang engkau kerjakan? Lalu lidahnya menyaksikan dan mengatakan, aku berbicara tentang sesuatu yang tidak dibenarkan. Dan kedua belah tangannya juga mengatakan, aku menggapai, menyentuh barang yang haram. Dan kedua belah matanya juga mengatakan, aku melihat barang yang diharamkan. Dan kedua belah kakinya juga mengatakan, aku berjalan pada tempat yang terlarang. Dan kelaminnya juga mengatakan, aku berbuat yang diharamkan. Dan malaikat yang lainnya mengatakan, aku menulisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku menyaksikannya, tetapi aku menutupi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai malaikatku, ambillah dia, beri rasalah dia dengan siksaanku, karena aku benci sekali terhadap orang yang tidak malu kepadaku. Dan benarlah seperti apa yang disebutkan dalam firman Allah pada hari kiamat, lidah, tangan dan kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka terhadap yang pernah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 24. Dan dosa zina yang paling besar yaitu terhadap ibunya, saudaranya yang perempuan, istri ayahnya, dan mahramnya atau famili terdekatnya.
Seperti disebutkan dalam hadis, barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Hadits riwayat Hakim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah karunia-Nya, semoga Dia akan mengampuni kita, dan sesungguhnya Dia Maha Darmawan lagi Maha Mulia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.